Bapak, kami ucap syukur untuk saat ini kami boleh kembali untuk ada dalam acara seminar webinar ini. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, kasih setiamu selalu melimpah dan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami semuanya, sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami dengar pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan, mengerjakan, sehingga proyek Bapa Surgawi boleh terjadi di muka bumi ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara webinar Revival Total Ministry. Hari ini kita akan membahas satu tema. Tema yang akan kita bahas adalah tentang compassion, ya, atau belas kasihan. Kenapa kita akan membahas tentang compassion ini? Kita tahu Bapak Saudara, ya, bahwa tahun 2024 ini Tuhan atau Bapak mempercayakan satu tema besar kepada Revival Total Ministry, yaitu tentang harvest season, ya, tentang waktu penuaian. Nah, kita tahu bahwa ladang sudah menguning. Penuai-penuai sedang digerakkan untuk bekerja sama bahu-membahu untuk menuai tuaian yang ada di sekitar kita semuanya. Oleh sebab itu, ya, harvest season ini harus menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita. Paling tidak, ya, kita mengerti, kita ada di dalam season, kita ada di dalam waktu penuaian, menuai jiwa-jiwa. Nah, saudara, ayat yang pernah saya bawa di Rednas kemarin tentang harvest season ini, kita boleh lihat ya dalam Yohanes 4 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. Di sini dikatakan, apakah kalian kira bahwa panen tidak akan mulai sebelum musim panas berakhir 4 bulan lagi? Lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang yang luas sudah menguning dan jiwa-jiwa siap untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, ya, penekanan dari Yohanes 4 ayat 35 ini Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa panen, ya, akan segera dimulai. Kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan pertama ketika kondisi situasi tentang panen itu ada di sekitar kita. Lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang yang begitu luas, yang sudah menguning, dan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi di masa penuaian ini, mari kita lihat sekeliling kita. Memang dalam kehidupan kita mungkin ada masalah secara personal, ya. Semua orang punya kebutuhan dalam kehidupan ini. Tapi saudara, kalau kita mikir tentang kebutuhan hidup, tentang diri sendiri, nggak akan ada habisnya, betul? Nggak akan ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus bangkitkan iman kita untuk kita menang dari setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga hidup kita nggak hanya berfokus lagi tentang apa yang saya hadapi atau apa yang sedang kami alami tentang persoalan-persoalan ini. Sehingga kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita punya peluang untuk melihat sekeliling kita, memperhatikan sekeliling kita, karena di sekeliling kita ini ada jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Nah, saudara, ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, saya percaya namanya compassion itu akan tumbuh di dalam hati kita, di dalam diri kita ini. Ya, kenapa, saudara? Compassion ini dibutuhkan ketika kita melakukan penuaian di musim penuaian ini. Saya ibaratkan, saudara, compassion atau belas kasihan itu seperti mesin yang membuat sebuah mobil bisa berjalan. Ya,
Ini gambar ya, mobilnya BMW ya, warnanya blue. Keren ya. Nah, mobil mewah saudara ya. Tapi saudara, walaupun bodinya, catnya, warnanya begitu bagus ya, semua orang tertarik ya dengan fisik daripada mobil ini, tapi kalau nggak ada mesinnya, apakah mobil yang bagus ini bisa berjalan? Apakah mobil yang bagus ini bisa berfungsi? Enggak. Ya, kalau mesinnya mati, mesinnya nggak ada, mobil ini nggak akan bisa berjalan. Begitu juga dengan kehidupan kita ini, saudara. Ya, walaupun banyak program ini dan itu dan sebagainya, tapi kalau nggak ada compassion di dalam kehidupan kita, nggak ada belas kasihan, nggak ada waktu untuk kita melihat sekeliling kita, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, nggak akan terjadi sebuah pergerakan. Dibutuhkan dulu ini sebuah compassion, ya. Ketika engkau melihat, apakah engkau tergerak, ya. Ada orang melihat, tapi kalau dia tidak tergerak, nggak akan terjadi suatu pergerakan. Belas kasihan atau compassion itu seperti ibaratnya sebuah mesin yang membuat sebuah mobil bisa berjalan, ya. Nah, memang saudara ya, mesin itu bisa berputar, bisa berfungsi kalau ada bensin atau solarnya sih. Ya, nah solar atau bensin itu apa? Solar bensin itu adalah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Roh Kudus ambil bagian juga untuk mengencourage kita semuanya, mendorong kita semuanya, memberi arahan kita semuanya. Nah, sehingga belas kasihan itu mulai tumbuh di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang belas kasihan, ya. Belas kasihan itu kalau saya lihat di dalam Alkitab, ya, firman Tuhan penekanannya tentang belas kasihan itu, coba kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 36 dikatakan, karena itu hendaklah kalian berbelas kasihan, compassion, sama seperti Bapakmu juga berbelas kasihan. Ketika saya membaca ayat ini, saya diingatkan satu ayat yang hampir mirip, ya, yang ada di dalam Matius 5 ayat 48. Perhatikan di sini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita lihat dua hal ini ya. Ada kemiripan. Karena itu hendaklah kalian berbelas kasihan. Lalu Matius 5:48 katakan, karena itu hendaklah kamu sempurna. Nah, di sini ini ada sebuah perintah untuk kita memiliki belas kasihan, untuk kita menumbuhkan compassion di dalam kehidupan kita, sama seperti target yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Apa? Sempurna. Ya. Kalau kita bicara tentang kesempurnaan, saya mengharuskan hendaklah kamu sempurna. Nggak bisa ditawar, betul? Karena Bapakmu di surga sempurna. Sekarang kalau kita bicara tentang compassion, hendaklah kamu punya compassion, hendaklah kamu punya belas kasihan, seperti Bapakmu juga penuh dengan belas kasihan juga. Kita punya Bapak yang sempurna, kita juga punya Bapak yang penuh dengan compassion, belas kasihan itu. Nah, oleh sebab itu, mari saudara, kita lebih jauh supaya kita bisa masuk dan mengerti tentang compassion ini. Sekarang kita mau lihat ya, apa sih sebenarnya compassion itu? What is compassion? Ya. What is compassion? Lukas 6:36. Karena itu hendaklah kalian berbelas kasihan sama seperti Bapakmu juga berbelas kasihan. Amin.
untuk memahami tentang compassion atau belas kasihan ini, kita lihat ya, secara konsep biblika dari belas kasihan atau compassion ini. Nah, saya menekankan di sini secara biblika karena kita cenderung untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan pemahaman kita sendiri biasanya. Jadi apa konsep biblika tentang belas kasihan? Satu prinsip dasar dalam eksegesis adalah memeriksa konteksnya. Dalam konteks terdekat, Yesus menyamakan kebaikan itu dengan kemurahan. Ya, kalau Anda melihat ayat sebelumnya, ayat 35, saudara, perhatikan di sini. Ya, firman Tuhan katakan, sebelum dia bilang, hendaklah kamu punya belas kasihan. Ayat sebelumnya berkata begini, seharusnya bukan begitu. Kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Kalian harus memberi pinjam dan jangan mengharap mendapat kembali. Bila demikian, upahmu akan besar dan kalian akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Allah baik hati terhadap orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap yang jahat juga. Ya. Kalau kita lihat pendekatannya dari ayat sebelumnya, tentang belas kasihan itu juga bicara tentang kemurahan hati, kebaikan hati ketika melihat orang. Bukan hanya orang yang baik dengan Anda, juga kepada orang yang jahat kepada Anda sekalipun. Melihat orang yang kekurangan, katakan engkau harus memberi pinjam dan jangan mengharap kembali. Saudara, jadi kalau kita tarik ya tentang belas kasihan ini, sebenarnya bicara tentang kemurahan. Kita punya Bapak yang murah hati, betul? Kalau saya merenungkan tentang kebaikan Bapak, apa yang muncul tentang Bapak itu? Saya melihat kemurahannya. Kadang-kadang saya ya suka dengan lagu-lagu lama. Lagu yang begitu menyentuh di dalam hati. Contoh satu lagu ya. Kemurahanmu lebih dari hidup ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kata-katanya nggak terlalu banyak, bro. Satu kata yang diulang berapa kali sehingga kita bisa memuji, mengenal, mengakui Bapak kita yang penuh dengan belas kasihan itu adalah Bapak yang punya kemurahan hati yang luar biasa. Itu hatinya Bapak. Sekarang kita mau ditarik untuk kita bisa ada di dalam kondisi seperti Bapak itu loh. Punya belas kasihan. Tadi katakan ya. Tadi kata dalam firman Tuhan, karena itu hendaklah kalian berbelas kasihan sama seperti Bapakmu juga berbelas kasihan. Nah, saudara, tentang belas kasihan atau compassion. Banyak orang mengira compassion itu adalah karunia atau warisan. Ternyata compassion itu bukan karunia. Ya, gara-gara Anda ikut KKR, ya, lalu nanti ditumpangi tangan, gitu. Setelah ditumpangi tangan, apakah Anda langsung penuh dengan compassion? Enggak. Compassion itu enggak instan seperti itu, ya, dengan urapan, ditumpangi tangan, ya, lalu tumbuh, lalu jadi punya hati compassion, enggak, ya. Compassion juga bukan sebuah warisan. Artinya begini, kalau orang tuamu itu orang baik, belum tentu anaknya baik, betul? Kalau orang tuamu murah hati, ya, belum tentu Anda menjadi anaknya menjadi orang yang murah hati seperti orang tuamu. Belum tentu. Jadi compassion itu bukan sebuah karunia, juga bukan sebuah warisan. Tapi compassion itu adalah sesuatu yang harus digarap, yang harus dibentuk,
yang harus dipelajari, ya, yang harus dikerjakan dengan kemauan dari diri kita ini. Aku mau melihat sekelilingku dan aku punya hati untuk menolong mereka. Lalu kita bisa bergerak. Compassion itu bukan karunia, bukan warisan. Amin. Matius 9 ayat 13. Tuhan Yesus berkata begini. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, satu perintah ini atau berita ini diawali dengan sebuah kalimat. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Jadi sebelum firman ini disampaikan ada pesannya. Pergi, pelajari. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak ada ayat yang disampaikan oleh Tuhan yang diawali dengan jadi pergilah dan pelajarilah kecuali Matius 9 ayat 13. Kalau perhatikan itu banyak ya. Tapi kalau penekanannya begitu komplit, detail, pergi, pelajarilah. Itu artinya apa? Ini bukan sesuatu yang mudah Anda terima dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ada dua syarat untuk Anda punya compassion. Compassion itu berlaku di dalam kehidupan Anda. Belas kasihan itu mengalir di dalam kehidupan Anda. Pertama, kalau Anda mau pergi, dan kedua, Anda mau belajar. Pelajari. Compassion bukan karunia, amin. Jangan datang Pak Gideon, tolong doain saya supaya tumbuh compassion di dalam diri saya. Ya. Untuk compassion ini nggak akan saya doain, saya tumpang tangan Anda, tidak. Saya khotbahin dulu. Saya kasih tahu tentang beban jiwa-jiwa ini dan itu, tanggung jawab, ya. Nah, tentang kemurahan. Saya berikan pengertian-pengertiannya, lalu saya bilang, sekarang kamu sudah ngerti, sekarang kamu pergi, lakukan. Ya. Ketika engkau pergi dan melakukan karena engkau sudah mengerti, karena diajar, karena Anda belajar, saya percaya compassion itu mulai tumbuh. Ya. Compassion itu mulai mengalir. Mungkin awalnya baru ya belum begitu excited gitu ya. Tapi lama-lama saudara, Anda akan melihat seperti pancaran air gitu. Awalnya itu kecil gitu ya. Lama-lama itu membual luar biasa. Dimulai dari apa? Pandang sekelilingmu. Ketika Anda rela, tidak fokus kepada dirimu sendiri, rela untuk memandang, memperhatikan orang-orang di sekitar Anda, paling tidak nanya, kamu butuh apa? Kenapa? Sedang terjadi apa? Tanya kabar mereka saja, ya. Dimulai dari situ. Lepas dari nanti setelah dia mengutarakan masalahnya dalam kehidupannya kepada Anda, lalu Anda mikir gimana cara menolong dia ya? Gimana cara menangani kasus ini ya? Nah saudara, ketika Anda ada di dalam pelayanan, hikmat Tuhan itu akan turun sehingga Anda yang merasa nggak bisa itu, karena hikmat Tuhan mengalir di dalam diri Anda jadi bisa. Itu yang sering terjadi dalam pelayanan. Ya. Kemarin Pak Agus bilang iya aja dulu, betul enggak ya? Ini bukan nekat itu enggak. Anda dipanggil oleh Tuhan, betul? Ini bukan keinginanmu sendiri. Ketika Tuhan memanggil dan Anda siap untuk datang memenuhi panggilannya, walaupun nggak ngerti apa yang harus Anda kerjakan, Dia yang memanggil akan melengkapi, betul?
Dia akan memberikan trik-triknya bagaimana, arahannya apa. Yang penting hatimu dulu. Rela merespon panggilannya dan melihat ya sekeliling Anda. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Amin. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi bisa disimpulkan, compassion itu adalah sebuah perasaan yang muncul ketika Anda diperhadapkan dengan penderitaan orang lain. Dan Anda termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Sekali lagi, ya. Compassion itu adalah sebuah perasaan yang muncul ketika Anda diperhadapkan dengan penderitaan orang lain dan Anda mulai termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Ketika pengertian ini saya dapat, saudara, ya, saya mulai mencari akar dari kata compassion itu, ya. Ternyata, saudara, compassion itu dari kata splagnos, ya. Dari splagnos ini kita melihat ada satu kata yang muncul yaitu bowels, ya. Anda tahu bowels? Bowels itu usus. Hubungannya apa compassion dengan usus? Nah, di sini saudara, belas kasihan itu seperti seakan ada pergerakan di dalam usus Anda membuat Anda mules. Ketika Anda mules, Anda tidak bisa diam saja, bukan? Siapa yang pernah sakit perut gitu? Ada enggak? Mules gitu ya. Makan sambal Indonesia nomor 1. Pedisnya ngepol, you know? Atau ayam geprek level 7. Wah, saudara. Lalu mules. Ketika perutmu mules, apakah Anda berdiam gitu? Anda nggak tahan ya? Anda mau melakukan pergerakan, apa yang Anda lakukan? Cari toilet. Cari toilet ya. Nah, di sini ketika Anda merasakan mules, Anda tidak bisa diam saja dan Anda akhirnya you have to do something, betul? Kamu akan melakukan sesuatu. Jadi orang yang punya belas kasihan itu boleh Anda bayangkan seperti orang sakit perut, ya, lagi mules gitu loh. Nggak bisa ditunda, betul? Ketika engkau melihat orang di sekitarmu, orang lainnya sedang menderita, engkau nggak bisa diam. Engkau mulai berpikir, kenapa ada orang menderita seperti itu ya? Kenapa orang itu ketimpa masalah seperti itu? Ada satu perasaan melonjak di dalam dirimu itu. Gimana aku bisa membantu? Gimana aku bisa menolong orang ini? Lalu Anda berdoa, Tuhan berikan hikmat-Mu. Apa yang harus saya lakukan untuk orang yang sedang menderita ini? Nah, saudara, ketika compassion itu timbul di dalam hidup mana? Di dalam hati Anda. Apa yang terjadi, saudara? Compassion will produce action. Ya. Belas kasihan akan menghasilkan sebuah action. Akan menghasilkan sebuah tindakan. Ya. Ternyata dunia ini tidak akan pernah berubah karena banyaknya orang yang berempati atau sekedar bersimpati. Ya. Namun dunia akan berubah jika dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Karena mereka yang bergerak dan dipenuhi kasih Allah yang akan berani mengambil tindakan walaupun ada risikonya yang besar. Ya. Jadi dunia ini nggak akan mengalami suatu perubahan kalau hanya dipenuhi dengan orang-orang yang ya cukup bersimpati saja atau berempati saja. Tapi dibutuhkan orang yang punya compassion, belas kasihan.
yang rela bergerak melakukan sesuatu, ya, sehingga terjadi suatu perubahan. Saudara, kembali kepada apa yang Tuhan telah percayakan kepada Revival Total Ministry tahun 2024 ini tentang harvest season. Inilah waktu penuaian itu. Tuaian ada di sekitar kita. Pandanglah sekelilingmu. Mengapa Tuhan Yesus ada di ladang penuaian jiwa-jiwa? Karena compassion, betul? Kalau dia nggak punya compassion, dia nggak akan ada di sumur Yakub itu. Dia nggak akan keliling, berjalan untuk apa? Untuk menyembuhkan banyak orang dan ketemu setiap hari dengan orang-orang yang punya masalah. Bayangin saudara ya, kalau Anda setiap hari keliling keluar dari rumah, yang Anda jumpai hanya orang-orang yang punya masalah aja. Rasanya apa? Anda mikir apa? Ya, pergi ke kiri orang bermasalah, ke kanan masalah, mundur masalah, maju orang bermasalah. Seolah-olah dunia ini hanya dipenuhi dengan orang bermasalah. Tapi karena hatinya Yesus itu penuh dengan compassion, melihat kondisi orang-orang yang begitu ya nggak menguntungkan dia, betul? Tapi membuat dia enjoy. Memang aku datang untuk mereka yang menderita. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Betul? Jangan alergi dengan orang yang sedang punya masalah. Kalau Anda cari orang, cari teman, cari yang nggak punya masalah ya. Supaya apa? Anda bisa mengutarakan masalah Anda, supaya dia menolong Anda. Betul? Sekarang dibalik. Ada nggak? Aku senang sekali dengan orang yang punya masalah. Kenapa? Karena kehadiranku akan menjadi berkat dan aku bisa menolong mereka yang sedang punya masalah. Amin. Cara berpikirnya berbeda. Kenapa? Karena hatimu sekarang ada namanya compassion itu. Ada belas kasihan, tapi kalau orang-orang nggak punya compassion, yang dicari cuma apa? Happiness. Di mana saya cari orang yang bisa membahagiakan saya? Saya cari orang yang bisa menguntungkan saya. Tapi beda dengan hati compassion. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan untuk orang-orang di sekitar saya ini? Ya, kenapa? Compassion itulah yang akan menghasilkan sebuah tindakan atau sebuah pergerakan. Coba perhatikan satu ayat ini. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, Yesus mendarat, ya, dari kapal. Dia lihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa ada sesuatu yang melonjak di hatinya Yesus ini? Karena dia melihat sesuatu. Tuhan Yesus melihat orang banyak yang dilihat itu, ya, di mata Yesus. Yesus katakan, mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Orang terlantar, ya. Orang terlantar. Ini kok anak nggak ada yang ngopeni ya. Siapa ya yang punya ini tuh? Banyak sekali saudara yang bisa kita tuai ada di sekitar kita. Banyak jiwa-jiwa yang sedang terlantar. Butuh Anda semuanya. Apakah Anda punya hati seperti Yesus atau tidak? Ketika Anda turun, Anda melihat
Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kalau belas kasihan itu nggak pernah tumbuh di dalam hidupmu, nggak pernah Anda develop, nggak pernah Anda bangun di dalam dirimu. Walaupun banyak orang-orang yang menderita di sekitar Anda, tuayan di sekitar Anda tetap aja bilang EGP, emang gua pikirin. Anda jadi orang yang cuek bebek, betul? Emang dia siapa gua, betul ya? Kenal kagak, betul? Ya. Nah, jadi Anda terus ada di dalam kondisi egoisme. Nggak punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, ketika belas kasihan itu mulai muncul dan Anda jalankan, apa yang terjadi? Compassion akan menghasilkan kuasa. Compassion akan menghasilkan mujizat. Orang-orang yang sering dalam pelayanannya disertai dengan kuasa dan mujizat Allah. Kalau kita lihat, kenapa engkau mengalami seperti itu? Kenapa mujizat Allah begitu besar dan engkau melakukannya luar biasa? Kalau Anda dekat dengan orang-orang seperti itu, Anda lihat. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, punya compassion. Tanpa compassion, saudara, kuasa mujizat Allah nggak akan terjadi. Hatimu harus ada di situ dulu. Compassion itu harus tumbuh. Baru kuasa dan mujizat itu akan menyertai Anda. Anda lihat saudara, Yesus sebagai figur orang yang punya compassion tinggi ini, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, ya, kalau Anda melihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ini tentang Yesus dirangkum ya oleh penulis Kisah Para Rasul. Saya percaya ini Lukas ya, Dr. Lukas. Dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus keliling, jalan, Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus itu ya, dengan kuasanya itu, sekarang dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Apa yang dilakukan Yesus? Ketika ketemu orang sakit, orang sakit sembuh, betul? Tadi dikatakan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kok bisa? Nah, kalimat terakhir dari ayat ini, perhatikan. Kuncinya apa? Sebab. Sebab apa? Sebab Allah menyertai dia. Compassion membuat Allah mau tidak mau harus menyertai. Betul? Ketika hatimu ada di situ, kekuatannya dari mana? Tadi di awal saya ibaratkan tentang compassion, bukan? Compassion itu seperti mesin bagi sebuah mobil sehingga mobil itu bisa berjalan. Tapi mesin sendiri harus bergerak, betul? Bagaimana mesin itu bisa bergerak? Harus ada bensinnya, harus ada solarnya. Solar bensin itu urusannya Tuhan, betul? Mesinnya adalah compassion di dalam diri Anda. Mobilnya ya tubuh Anda itu, bagaimana tanganmu melakukan, kakimu mengerjakan, mulutmu ngomong apa. Itu tergantung hatimu bergerak kemana, betul? Nangkep ya di sini. Jadi tentang Yesus pun, Yesus itu bukan Superman orang hebat itu, enggak. Ketika dia menjadi manusia di bumi ini, dia menjadi contoh. Kalau Yesus bisa ya menumbuhkan compassion di dalam dirinya dan akhirnya dia bisa berjalan keliling sambil berbuat baik,
menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat-mujizat. Kalau Anda lihat banyak ya. Yesus ketemu dengan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena dia di backup oleh Allah. Ya, sebab Allah menyertai dia. Orang yang disertai oleh Allah, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar sehingga tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita rindu untuk melakukan perbuatan yang ajaib, pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi itu bagaimana bisa terrealisasi dalam kehidupan kita? Cek dulu. Punya compassion atau tidak? Amin. Nah, Markus 8 ayat 2. Ini contoh ya. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu, dia berkata begini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Markus 8 ayat 2. Jadi ketika Yesus khotbah, ya, yang ikut banyak sekali, sampai 5.000 orang lebih, ya, sampai 3 hari, bayangin saudara, ya. Nah, di situ saudara, tergerak hatinya Yesus oleh belas kasihan ini. Yesus itu tidak hanya berpikir, aku kan sudah kasih makan mereka makanan rohani, betul? Urusan konsumsi dan sebagainya ya biar dia urus sendirilah gitu. Tapi Anda lihat saudara, hatinya Yesus itu luar biasa ya. Dia sudah menyediakan materi khotbah yang luar biasa. Coba bayangin khotbah 3 hari itu khotbah apa loh? Ya, kalau hari ini saya minta Pak Anton khotbah 3 hari gitu ya, itu kejadian sampai Wahyu sudah dibuka semuanya, sampai kulit-kulitnya Alkitab juga. Apalagi ya, Yesus itu 3 hari khotbah. Jadi dia sudah ngomong banyak, bukan? Mungkin berpikir, kan aku sendiri udah capek ya gitu. Tapi apa yang lihat? Yesus itu masih bisa mikir. Mikir apa? Nanti kalau mereka masuk angin gimana ya, belum makan gitu. Nangkep semua maksud saya? Bukan hanya berpikir, saya ini kan pendeta. Ya, tugas saya hanya memberi makanan rohani saja. Tapi perkara-perkara yang seperti itu pun juga dia tetap perhatikan. Sehingga dia bilang sama murid-muridnya, kalian harus beri makan mereka. Wah, saudara, murid-muridnya kaget. Kagetnya apa? Karena nggak punya persiapan. Duit nggak ada. Bagaimana memberi makan orang banyak seperti itu? Yang kedua, pesan cateringnya di mana? Ya, karena Nyonya Hendrawan belum buka pada waktu itu ya. Jadi pesan gimana caranya ini? Ya, dalam kebingungan itu murid-murid cari nih. Ditemuin ada satu anak yang punya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Itu jatah makan si anak ini. Lalu dibawalah si anak ini dengan bekalnya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Muridnya bilang, ya cuman ini. Tapi Tuhan Yesus ambil, dia angkat mengucap syukur kepada Bapaknya. Dibagikan kepada semua audiens itu. 5.000 orang terkenyang-kenyang, masih sisa 12 bakul. Mujizat terjadi. Saudara, mungkin Anda nggak punya modal, betul? Bagaimana bisa menjangkau, menolong mereka, duit dari mana? Tapi Tuhan akan buat mujizat. Yesus melakukannya bukan karena dia kaya, bukan, betul? Mujizat terjadi ketika hati Yesus itu tergerak dengan belas kasihan. Ketika hatimu penuh dengan belas kasihan, sedang namanya mujizat itu. Enggak perlu dengan doa puasa sampai bertalu-talu menggedor-gedor pintu surga, enggak.
tumbuhkan saja compassion di dalam diri Anda itu. Ketika terjadi compassion melonjak di dalam diri Anda, mau tidak mau, Allah akan menyertai Anda dengan kuat kuasanya. Amin. Itu sering saya alami dalam pelayanan. Ketika saya bilang ya aja, ya, ketika orang minta dilayanin, telepon, lalu saya bilang oke, meluncur ke sana. Di tengah jalan nggak ngerti harus apa, bagaimana. Tapi ketika saya sudah ada di tempat itu dan mulai dari situ, ternyata ketika dia cerita atau kondisinya begitu sangat-sangat wow, luar biasa. Saya kadang ngeper, wah kok bisa begini ya. Tapi luar biasa saudara. Ketika saya mau, hikmat Tuhan mengalir. Ketika saya action, mendoakan orang itu, luar biasa. Mujizat terjadi. Orang bilang, hebat ya Pak Gideon. Bukan. Bukan hebatnya Gideon. Tuhan yang menyertai itu yang hebat. Kenapa Tuhan sampai menyertai saya? Karena saya punya hati. Ketika dia membawa saya kepada ladang tuaian itu, saya bilang, yes, oke, siap, aku mau. Betul ya? Di sini saudara, kita dibutuhkan satu tekad seperti ini nih. Ingat ya, hair position ya, saat penuaian ini bisa menjadi satu blessing bagi Anda dan Anda melihat tuaian yang Anda tuai kalau Anda bergerak. Kalau nggak bergerak sampai kapanpun, tuaian itu tidak akan ada yang menggarapnya. Betul? Ya. Contoh lagi saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 13. Lukas pasal 17 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Anda tahu siapa ini? Janda Nain, ya. Nah, kalau bicara tentang janda ya, Anda jangan sembarang janda ya. Janda muda nanti gitu loh, enggak, jangan. Alkitab juga bilang gitu loh, kriteria janda yang perlu ditolong itu harus yang di atas 60 tahun gitu ya. Janda muda kagak. Nah, saudara, tentang janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Janda ini ada seorang ibu yang punya satu orang anak, anak tunggal. Menjadi harapan tumpuan hidupnya, mati saudara. Waktu anak ini mau dikuburkan, dari rumah duka sampai perjalanan ini ke kuburan itu, ke pemakaman. Ibu ini nangis. Berpapasan dengan rombongan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mencium aroma kesedihan, betul? Dari ibu ini. Banyak orang menangis di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu bentuk tangisannya seperti apa, betul? Banyak air mata yang mengalir di sekitar kita. Tapi air mata yang benar yang mana nggak ngerti. Gitu. Ada air mata buaya juga ada. Gitu. Tapi orang-orang yang perlu kita tolong adalah orang yang tepat seperti ini. Yesus berhenti, dia cari tahu ada apa ini. Oh gini cerita. Oh tentang anaknya ini. Lalu Yesus bilang apa? Hentikan usungan itu. Lalu dibangunkan anak ini. Mati bangkit, mujizat, betul? Itu kalau hari ini gitu ya, nah, Mr. John nih, Johannes, oh gitu ya, panggil Tuhan, ya, disuruh pelayanan seperti ini, ketemu dengan orang, coba layani, nggak taunya orang mati, oh Tuhan, itu gimana? You know? Saya pernah satu hari, ada orang yang neneknya meninggal, ya. Lah neneknya itu selama sakit kami yang melayani dari Revival Total Ministry. Ya walaupun anaknya ada yang menjadi pekerja di sebuah gereja besar juga,
Tapi herannya kasus keluarga itu kami yang menangani, saudara. Akhirnya meninggal. Betul meninggal, kami datang sudah ya ke Serang sana. Di rumah duka itu cucu bilang gini, Om, gitu. Ayo kita bangkitkan Om. Saya bilang, maumu. Nah, Anda juga tuh, jangan mengikuti. Oh ya, macam tanya Tuhan juga ya. Nah, kalau Tuhan suruh bangkitkan orang mati, ya, Anda pun bisa bangkitkannya ya. Tapi kalau enggak jangan mengada-ngada juga, ya, mengikuti nafsu dari orang-orang seperti itu. Amin. Tuhan Yesus bisa membangkitkan janda Nain, anak janda Nain ini. Berikutnya, saudara. Ya, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka, katakan, lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala tadi itu. Cara memandang Tuhan Yesus dengan Tuhan di sekitar kita, itu juga menjadi satu pola yang sama bagi kita semuanya. Amin. Ayat terakhir, saudara. Matius 9 ayat 36. Ya. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan mereka, seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Jadi terjemahan FAYH-nya, firman Allah yang hidupnya. Anda lihat saja, kalau TB-nya dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, dalam FAYH, ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan mereka, seperti domba yang tidak bergembala. Mereka dalam keadaan sulit itu. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menginspirasi kita semuanya. Sebuah pergerakan terjadi, dibutuhkan sebuah mesin yang namanya compassion. Dengan Anda bisa menumbuhkan sampai akhirnya tercipta, tumbuh compassion di dalam diri Anda. Ketika heart position ini, di masa penuaian ini, Anda adalah salah satu orang yang ada di dalam ladang itu yang sedang mengerjakan penuaian besar-besaran ini. Amin. Dan Anda lihat, saudara, kami sedang mencanangkan satu program, khususnya di RTM Jabodetabek ya. Kami sedang menggalakkan fellowship. Tujuannya apa? Fellowship ini kita adakan di berbagai wilayah. Supaya nanti kalau terbentuk fellowship ini akan menjadi kantong-kantong. Betul? Di setiap wilayah. Kalau orang diundang langsung ke sekretariat RTM Metro Permata, yang dari ujung merasa jauh banget ya. Kami pun kadang menjangkau terlalu jauh. Nah, oleh sebab itu, kami buatlah kantong-kantong ini. Ketika orang menuai, ya, hasil tuaian kan harus dimasukkan ke dalam lumbung, bukan? Ya, dimasukkan ke dalam lumbung. Kalau ditaruh aja di pinggir jalan jadi colong orang, betul? Nah, ditaruh di dalam lumbung. Ini tempat-tempat fellowship ini adalah lumbung-lumbung yang kita buat. Hasil tuaian nanti akan ngumpul di kelompok-kelompok fellowship ini. Dari semua hasil tuaian, nanti kita pilah lagi mana yang berkualitas untuk dijadikan bibit unggul. Kita akan menemukan pemimpin-pemimpin berikutnya, pelari-pelari berikutnya, mentor-mentor berikutnya. Dari mana? Dari orang yang kita tuai ini. Kita sedang bergerak. Saya harap Bapak Saudara, RTM yang ada dimanapun juga, ayo kita mulai bergerak. Jangan nunggu, lihat dulu deh
Nanti Jabodetabek bagaimana ya? Nanti kalau kita sudah jadi, kita sudah ini, Anda hanya bilang, wow, wow. Tapi Anda belum memulai. Betul? Kami sedang memulai. Saya harap Bapak Saudara semuanya, khususnya para pemimpin-pemimpin kota, para pengajar-pengajar, ayo mulai. Gerakkan murid-muridmu, tumbuhkan compassion itu kepada mereka semuanya. Lalu ajak mereka untuk bergerak menuai jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memahami hatimu bahwa kami ada di dalam tuaian besar. Di dalam masa penuaian ini, kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa sedang menunggu untuk boleh kami petik, kami tuai. Oleh karena itu, kami mau pergi dan mempelajari, membangkitkan, menumbuhkan di dalam diri kami sebuah compassion, sebuah belas kasihan. Sehingga ketika kami melihat orang yang menderita, orang yang punya masalah di sekitar kami, hati kami melonjak ingin menolong mereka. Dan kuasa Allah pasti akan membackup, menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak Allah yang mendengarkannya ini. Supaya compassion itu juga tumbuh di dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin.